Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang tadi belum sempat melihat materinya, belum sempat gabung join di Zoom, insya Allah hari ini Ibu akan tayangkan kembali penjelasan materi yang tadi. Ya, silakan teman-teman perhatikan. Oke. Materi pertama di kelas 8 ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Yang akan kita pelajari adalah ada barisan bilangan. Selain macam-macam pola ya, kita akan belajar barisan bilangan. Kemudian kita akan belajar deret aritmatika, barisan geometri, dan deret geometri. Nah, ini ada macam-macam pola bilangan yang biasanya muncul, yang umum. Yang pertama ada pola seperti ini. Nah, ini pola persegi. Titik yang pertama atau suku yang pertama itu titiknya cuma satu. U itu suku ya. Suku yang kedua titiknya ada 4. Suku yang ketiga titiknya ada 9. Ternyata 1, 4, 9 itu kalau kita lihat itu adalah hasil kuadrat dari suku tersebut. Misalnya suku ketiga berarti 3 kuadrat 9. Kalau suku keempat berarti 4 kuadrat 16. Suku kelima berarti berapa? 5 kuadrat, betul, 25. Kalau suku ke-6? Suku ke-6, ya betul, 36. Maka bisa kita ambil kesimpulan, untuk pola persegi bisa digunakan rumus UN sama dengan N kuadrat. N itu banyaknya suku yang dicari. Misalnya kalau kita mau mencari suku ke-10, berarti N-nya 10. UN sama dengan 10 kuadrat. Berarti berapa? Kalau U10? Ya, betul, 100. Itu disebut pola persegi. Nah, kalau pola persegi panjang, kita lihat. Suku pertama titiknya ada 2. Suku yang kedua titiknya ada 6. Suku yang ketiga titiknya ada 12. Ternyata 2, 6, 12 itu tuh hasil perkalian. Dari mana? Dari kalau yang U1, 1 kali 2. Kalau yang U kedua, 2 kali 3. U yang 3, 3 kali 4. Kemudian kalau U4 berarti berapa? Kalau U4 berarti 4 kali 5. Iya betul, 20. Kalau U5, 5 kali 6, betul, 30. Dan seterusnya. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa rumus untuk mencari persegi panjang adalah UN sama dengan N kali N plus 1. Kalau Ibu tanya berapakah suku ke-10? Berarti jawabannya 10 kali 11 sama dengan 110. Oke, itu adalah pola persegi panjang. Selanjutnya pola segitiga. Nah, ini dia. Titik yang pertama atau suku yang pertama ada 1. Suku keduanya ada 3. Suku ketiganya ada berapa tuh? Dan seterusnya ya. Ternyata kita bisa ambil polanya. Nah, ini dia. Kalau U3 itu kalau U1 itu 1 tambahnya 1 doang ya. U2 ternyata diambil dari 1 tambah 2. Kemudian kalau U3 itu dari 1 tambah 2 tambah 3. Nah, kalau U4, nah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Dari paling atas 1, kemudian tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ini kalau U5 berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Kita lihat kalau kita bikin dirangkum berarti bisa juga setengah kali 4 kalau suku keempat ya. Setengah kali 4 dikalikan dengan 4/1. Maka rumusnya UN sama dengan setengah N kali N plus 1.
Ini adalah pola segitiga. Boleh teman-teman sambil kalau ada yang mau ditulis silahkan. Pola segitiga. Kalau N-nya 10 berarti setengah dikali 10 dikali 11. Ya, setengah dikali 10, 5. 5 dikali 11, 55. Betul. Nah, berikutnya ada suku barisan bilangan Fibonacci. Ini yang kemarin keluar di pretest. Barisan Fibonacci itu polanya bagaimana? Nah, kita perhatikan. Ternyata kalau kita lihat baik-baik, suku ketiga, ini angka 2 ini adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Penjumlahan dari dua suku sebelumnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ini juga yang 3 ini adalah 1 ditambah 2. Yang kelima, 2 ditambah 3. Kemudian yang ke-8 itu 3 ditambah 5. Yang ke-13 berarti 5 ditambah 8. Coba teman-teman, setelah angka 55 ini berarti berapa? Berapa yo? Ya, betul. Tinggal ditambah ini, 34 tambah 55. Karena kan penambahan dua suku sebelumnya. Berarti 89. Oke, betul 89. Next. Yang tadi ya, masih. Nah, sekarang kita masuk ke barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Yaitu kalau ada barisan bilangan, perhatikan barisan bilangannya. Nah, kalau kita lihat ternyata bedanya tetap nih, dari 3 ke 5 kan bedanya 2. Dari 5 ke 7 bedanya 2. Ini bedanya 2, ini 2 juga. Ternyata bedanya tetap nih, 2 terus. Kemudian yang berikutnya 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 15, 15 ke 19 bedanya 4. Jadi tetap bedanya 4 terus. Nah, kalau barisannya seperti ini, kemudian bedanya tetap, maka mencari suku ke N-nya itu bisa menggunakan rumus. Kalau nggak pakai rumus bisa nggak? Bisa. Tapi kalau misalnya ditanya, berapakah nilai suku ke 100? Jadi teman-teman harus ngitung gitu sampai 100. Nah, waktunya nanti keburu habis. Jadi sebaiknya pakai rumus aja. Ini rumusnya. Ya, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Nah, nanti coba kita lihat berapakah besarnya suku ke 30. U30-nya berapa? Kalau kita hitung manual kan lama, jadi nanti kita coba hitung pakai rumus. Kita lihat dulu U itu apa sih, A itu apa, B itu apa, dan seterusnya. U adalah suku. Ya, suku itu yang suku itu misalnya U1, U2, U3 dan seterusnya. N itu adalah banyaknya suku. Kemudian A itu awal atau suku pertama. B itu beda. Bedanya berapa antara suku pertama dan suku kedua? Nah, oke, sekarang kita akan coba jawab soal dari yang pertama dulu. Oke, kita lihat soal yang pertama. Ibu akan kembali ke Ibu stop share screen-nya. Teman-teman boleh perhatikan ke papan tulis. Nah, silakan dilihat di papan tulis. Tadi soalnya adalah 1, 3, berapa tadi soalnya lupa? 3, 5, 7, 9, 11. 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Dicarinya apa? Tadi yang dicari adalah berapakah suku ke 30. Nggak kelihatan ya. Oke, kita geser sedikit. Nah, bisa. Yang ditanya U30 sama dengan titik. Nah, teman-teman ingat tadi rumusnya apa? Kita lihat. UN
UN sama dengan A plus N-1 kali B. U30 sama dengan A adalah suku pertama atau suku awal. 3 ditambah N-1. Ini N-nya 30. Berarti kalau 30 dikurang 1, ya betul, 29. Dikali bedanya adalah, bedanya itu dari sini ke sini nih. 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9. Berarti bedanya berapa? 2. Ya. Kali. Nah, yang dihitung perkalian dulu. Jadi 3-nya ditulis. 3 plus 29 kali 2. 58. 58 tambah 3 sama dengan 61. Jadi, suku ke-30 adalah 61. Itu ya, teman-teman. Oke. Sekarang ada lagi tipe soal yang mirip, yang barisan aritmatika juga, cuman biasanya jenisnya agak berbeda. Kita lihat contohnya. Suatu barisan aritmatika. Lihat tidak? Lihat. Suku ketiganya adalah 23. Atau gini. U5-nya adalah 20. U5-nya adalah 33. Dan U3-nya adalah 23. Pertanyaannya, tentukanlah suku ke-40. Nah, kalau tadi berupa barisan bilangan, kalau sekarang rada sedikit ada soal ceritanya, tapi sebenarnya ini masih hitung-hitungannya biasa. Nah, gimana cara mengerjakannya? Kita lihat, tadi rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kita lihat boleh dari U5 dulu, boleh dari U3 dulu. Oke, coba kita dari U5 dulu ya. U5 sama dengan A-nya sudah tahu belum? Ya, A-nya belum tahu, jadi tulis aja. A ditambah N-1. Ini N-nya 5. Berarti kalau 5 dikurang 1, ya betul. 4, B-nya tetap di sini. A ditambah 4B jadinya. Sama dengan, tadi berapa nih U5? Sama dengan 33. Tulis di sini. Oke. Kemudian U3-nya, U3 sama dengan, tetap sama. A ditambah N-1. Ya, betul. Berarti 3 kurang 1 kan 2. B sama dengan, ini 23. Nah, kalau udah seperti ini, kita eliminasi. Supaya A-nya hilang, tandanya dikurang. A dikurang A, habis. 4B dikurang 2B. 2B sama dengan 33 dikurang 23. 10. Betul. Berarti B sama dengan 10 dibagi 2. Berarti B-nya sama dengan, iya, B-nya adalah 5. Bedanya 5. Terus mau mencari A. Gimana cara mencari A? Cara mencari A-nya adalah boleh dari suku yang kelima, boleh dari suku yang ketiga, terserah, bebas. Oke, kita coba dari sini ya, dari suku yang ketiga. Dari suku yang ketiga adalah A plus 2B sama dengan 23, kita tulis. A plus 2B sama dengan 23. A-nya belum tahu. Taruh aja di sini A ditambah 2B. Tadi B-nya adalah 5. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 23. A ditambah
Ya, 10 sama dengan 23. Maka A sama dengan 23 dikurang 10. Berarti A-nya sama dengan ya 13. Ini adalah A-nya. A-nya 13, B-nya 5. 13-nya nggak kelihatan ya, kita perjelas. Nah, A-nya 13, B-nya 5. Sekarang cari apa lagi yang menjadi soal? Ya, tadi yang ditanyakan adalah tentukan U40. Terus sini ya. Jadi, U40 sama dengan, tak kelihatan, kita pindahin ke bawahnya dikit. U40 sama dengan, rumus ditulis dulu, A plus N-1 dikali B. U40 sama dengan, A-nya berapa tadi? Ini A-nya 13. Ditambah N-1. N-nya 40. Berarti 40 kurang 1. Iya. 39 dikali B-nya. B-nya ini. Ya, B-nya adalah 5. 13-nya ditulis dulu. Ditambah 39 kali 5. 175. 195. Maka U40 hasilnya adalah 208. Nah, ini cara yang pertama yang sesuai dengan kaidah. Ya, jadi dicari dulu B-nya, dicari dulu A-nya, baru nanti dicari U40. Soal yang ditanyakan. Nah, sekarang cara cepat. Cara cepatnya gimana? Ada nih cara cepat. Kita kotakin ya di sini. Cara cepatnya adalah tadi kan soalnya U3 berapa? Nggak kelihatan ya, kita ke atas sedikit. Biar soalnya kelihatan. Nah, semoga udah terlihat. Ya. Tadi U5-nya 33, U3-nya 23, yang ditanyakan U40. Kita lihat di sini teman-teman. Kalau dia suku ketiga, maka hasilnya tadi adalah 23. Suku kelima hasilnya 33. 5 hasilnya 33. Yang ditanyakan suku ke-40. Taruh sini. 40 berarti hasilnya berapa? Gitu ya. Nah, sekarang dari 3 ke 5 itu ya selisihnya 2. Taruh sini 2. Dari 23 ke 33 kurangnya ya 10. Kalau ke samping selalu ini penambahannya berapa gitu ya. Tapi kalau dari atas ke bawah ini dikali 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Iya betul, 2 dikali 5. Nah, yang tengah ini yang menjadi kunci. Ini selalunya tetap. Oke, 2 kali 5 kan 10. Nah, sekarang ke sini 5 tambah berapa nih biar 40? Ya, tambahnya 35. Nah, 35 kali 5 taruh di sini. 35 dikali 5 adalah 175. Nah, berarti hasilnya suku ke-40 adalah penjumlahan dari 175 ditambah 33. Jawabannya 208. Sama dengan yang tadi. Silahkan teman-teman pilih. Boleh mau pakai cara yang pertama, boleh pakai cara yang kedua, yang cepat. Ya. Itu aja dari Ibu. Silahkan teman-teman boleh dicoba latihannya. Nanti dikerjakan pakai cara supaya Ibu lihat apakah teman-teman sudah paham atau belum. Ya, itu aja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.